Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, saya senang melihat kerja kalian semuanya kira-kira ya. Semoga apa yang Bapak lihat ini menunjukkan bahwa kalian dalam keadaan sehat dan juga kalian siap menerima materi dari Bapak. Sebelum pelajaran dimulai, saya melihat masih ada sampah yang berserakan, jadi harapannya coba dibersihkan terlebih dahulu sampahnya. Baik, Pak. Bagaimana sampahnya sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Karena sampahnya sudah dibersihkan, maka pembelajaran bisa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, maka ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini mudah dipahami, mudah dimengerti, dan juga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Nah, Galang silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Jadi silakan didengarkan namanya. Pertama Galang, Hadir, Pak. Anissa, Baik, Pak. Rahmaul Pak, Baik, Pak. Bima, Pak. Ulpiades, Apa, Pak? Iksan, Sakit, Pak. Joni, Lurus, Pak. Rian Tiara, Baik, Pak. Husna, Baik, Pak. Wi Febri, Baik, Pak. Putri Ramasari. Baik, berarti 3 orang yang tidak hadir ya. Ya, Pak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jika materi sebelumnya yaitu kita membahas mengenai struktur, kemudian organ-organ tumbuhan, maka hari ini kita akan membahas mengenai jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menanyakan beberapa materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menjelaskan mengenai organ-organ pada tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat kira-kira apa saja organ-organ tumbuhan itu? Saya, Pak. Coba lupa apa? Terima kasih, Pak. Jadi organ tumbuhan itu terdiri atas 3 bagian. Ya. Yang pertama itu akar, yang Ya. kedua batang, dan yang ketiga daun. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Pak. Nah, ketiga organ itu mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Ada yang bisa menjelaskan sama Bapak apa sih fungsi dan peranan ketiga organ tersebut? Ayo, siapa? Saya, Pak. Coba Putri Ramasari. Akar untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, Pak. Ya. Untuk batang menunjang dan memperkokoh tumbuhan. Ya. Sedangkan fungsi daun yaitu sebagai fotosintesis, Pak. Ya, oke, betul. Beri aplaus kepada ketua. Baiklah, silakan diperhatikan tampilan di papan tulis. Jadi untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan memainkannya dengan fungsinya. Kemudian menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar struktur jaringan. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini ada 2, yaitu pertama mengidentifikasi jaringan-jaringan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan.
Kemudian yang kedua, mendiskusikan keterkaitan antara struktur, letak, dan juga fungsi jaringan pada tumbuhan. Pokok bahasan pada pembelajaran ini yaitu jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Adapun model pembelajaran yang Bapak gunakan pada pertemuan ini yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Jadi sebentar Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Setelah Bapak menampilkan gambar tersebut, silakan diamati. Kemudian akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus kalian diskusikan, harus kalian pecahkan. Nah, untuk mendiskusikannya, Bapak akan membentuk beberapa kelompok. Baik. Silakan diamati gambar berikut. Ini merupakan gambar A dan ini merupakan gambar B. Ada yang tahu tumbuhan ini merupakan atau mempunyai nama tumbuhan apa? Saya Pak. Coba Ibu Febri. Dua-duanya Pak, gambar A dan gambar B merupakan tumbuhan mangga Pak. Oke, betul ya. Ini merupakan tumbuhan mangga. Ada yang tahu nama ilmiahnya apa? Saya Pak. Coba Anissa Rahmatia. Jadi nama dari mangga adalah Manipera indica Pak. Oke, betul ya. Jadi sekali lagi silakan amati gambar berikut. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan secara morfologinya? Ada yang bisa kemukakan apa perbedaan dari segi morfologinya? Saya Pak. Coba Asmaul Husna, coba. Kalau gambar A itu pohon mangganya masih kecil. Kalau gambar B, pohon mangganya itu sudah besar Pak. Oke, betul ya. Jadi untuk gambar A ini merupakan gambar dari pohon mangga, namun pohon tersebut masih berukuran kecil. Sedangkan yang gambar B merupakan pohon mangga dengan ukuran yang besar. Kemudian muncul pertanyaan. Pertama, mengapa mangga dapat bertumbuh besar? Kemudian yang kedua, jenis-jenis jaringan apa saja yang menyusun tumbuhan? Nah, pertanyaan inilah yang akan kalian diskusikan bersama. Untuk pembagian kelompoknya, kita mengikut pembagian kelompok minggu lalu. Jadi ini kelompok A dan ini kelompok B. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, terlebih dahulu Bapak menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD ini. Nah, di dalam LKPD tersebut telah berisi beberapa tabel beserta jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Namun, jaringan-jaringan tersebut belum mempunyai nama, dan inilah yang harus kalian diskusikan. Jaringan-jaringan apa saja. Nah, dalam proses diskusi hari ini, Bapak akan memberikan waktu selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, perwakilan kelompok A 2 orang ke kelompok B untuk mendapatkan informasi. Sebaliknya, perwakilan kelompok B ke kelompok A untuk mendapatkan informasi. Apakah sudah dimengerti? Oke, baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Gimana? Apa yang sementara didiskusikan? Tentang struktur ini bukan Pak. Oke. Silakan gunakan buku paketnya untuk menjawab LKPD ini. Pak.
setelah 5 menit perwakilan kelompok 2, perwakilan kelompok A dan kelompok B untuk bertukar informasi yang berbeda. Baiklah, apakah kalian sudah diskusi masing-masing kelompok? Sudah. Kalau sudah, maka 2 orang perwakilan dari kelompok A dan kelompok B begitu pun sebaliknya untuk kalian bertukar informasi. Silakan. Silakan kalian saling bertukar informasi untuk menjawab LKPD tersebut. Bapak beri waktu selama 2 menit. Oke, untuk diskusinya bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, jika sudah maka kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, karena kalian sudah kembali ke kelompoknya masing-masing, maka silakan kalian susun informasi yang kalian dapatkan selama diskusi tadi. Nah, selanjutnya perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan saya kasih waktu selama 1 menit untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Oke, kelompok ini sudah selesai disimpulkan? Oke, kelompok ini sudah selesai disimpulkan? Oke, masing-masing kelompok A siapa yang akan maju menyampaikan hasil diskusinya? Nah, kelompok B siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Oke, kita persilakan terlebih dahulu kepada perwakilan kelompok A yaitu Lina. Silakan Lina menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok A, yaitu menurut gambar yang kami perhatikan dapat disimpulkan bahwa jaringan kemarin ini merupakan jaringan yang banyak terdapat ruang antar sel sehingga sel-sel tersusun longgar. Jaringan kemarin itu terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan selulosa di bagian sudut dinding sel. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Oke, beri aplaus kepada kelompok A. Nah, selanjutnya perwakilan dari kelompok B, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut hasil diskusi kami, jaringan sekalian merupakan jaringan sel yang mengalami penebalan di seluruh bagian dinding selnya. Dinding selnya lebih kuat dibandingkan dinding sel jaringan kolenting. Hal tersebut dikarenakan sel sekalian tim memiliki lignin. Oke, terima kasih sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Beri aplaus kepada kelompok B.
Baiklah, karena kalian tadi sudah melakukan diskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi kalian, maka kita mencoba menjawab persoalan yang Bapak ajukan tadi. Persoalan yang pertama yaitu mengapa pohon mangga bisa bertambah besar? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Coba Anissa Nadia. Jadi kenapa tadi pohon itu bertambah besar? Karena dalam tumbuhan itu memiliki jaringan-jaringan yang aktif membelah Pak. Oke, bagusnya beri aplaus kepada Anissa. Nah, selanjutnya persoalan yang kedua, jenis-jenis jaringan apa saja yang ada pada tumbuhan? Yang bisa sebutkan? Saya Pak. Coba Putri Mangsari. Jaringan pada tumbuhan ada dua Pak. Ada yang disebut jaringan meristem dan juga jaringan permanen Pak. Ada yang bisa jelaskan jaringan meristem itu apa? Saya Pak. Coba Asmaul Husna. Jaringan meristem adalah jaringan yang menyokong proses pertumbuhan tanaman mulai dari tinggi dan besar dari tanaman tersebut Pak. Oke. Ada yang bisa jelaskan pengertian dari jaringan permanen? Saya Pak. Nomor 4. Jadi jaringan permanen itu adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel pada sel primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi. Oke. Nah, untuk presentasi hari ini, Bapak nilai yang menjadi kelompok terbaik adalah kelompok A. Nah, apabila kelompok A silakan maju, Bapak akan berikan hadiahnya. Nah, ini dia ya hadiahnya untuk kelompok A. Nah, tepuk tangan dulu. Baik, jadi Bapak simpulkan saja untuk hasil diskusi kalian hari ini. Jadi yang pertama, mengapa tumbuhan dapat bertambah besar, terutama tumbuhan mangga? Jadi tumbuhan mangga dapat bertumbuh besar karena di dalamnya terdapat jaringan. Nah, kemudian jenis-jenis jaringan yang ada pada tumbuhan, terutama tumbuhan mangga, secara umum itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa atau jaringan permanen. Oke, jadi inilah dia kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.